Ya, kali ini review oli samping yang banyak di pasaran ya, yang cukup terjangkau di bawah 100 ribuan. Ini menurut pengalaman saya dan kejujuran ya, pakai oli samping yang kayak gini buat harian. Nah, ini Ineos kayak gini. Ini buat harian juga cukup ya. Ini terus ada Shell, ada Idemitsu yang bungkus lama. Kalau Ineos yang lama itu agak kental ya. Ini sekarang yang 2019 ke atas itu kok encer semua, hampir sama semua encernya. Dari Shell terus Idemitsu yang bungkus emas itu sama semua. Dan rata-rata keluhannya pas dulu pakai itu kan olinya agak kental ini loh. Terus pakai Ineos atau Idemitsu atau Shell yang baru ya, biasanya suaranya agak kasar. Itu minusnya. Kalau plusnya itu tarikannya ringan tapi suaranya agak kasar, itu kayak ker gitu. Itu menurut saya. Terus ini dari Kawasaki. Ini beli di dealer berapa, 48.000 kayaknya. Ini dari Shell made in Thailand ya. Ini rasanya sama kayak Shell yang masih Jaso FB itu. Ini kan mungkin orderan Kawasaki, buat nurutin mesinnya kan FC. Kalau yang Shell biasa yang 450.000 ke bawah itu masih Jaso FB ya. Ini rasanya mirip-mirip, encer juga ini. Jadi kalau pakai kayak gini tuh biasanya bunyinya agak kasar tapi plusnya itu tarikan ringan. Nah ini kan harian. Terus ada ini itu seperti Idemitsu lama ya ini. Ini kan masih produk dari Idemitsu, masih Japan ya. Ini tuh agak kental ya. 1 liter harganya itu dulu beli 75.000 di dealer juga Kawasaki. Terus ini sama ini ini lebih bagus dari Idemitsu jadul menurut saya. Lumayan enak buat harian, nggak menguras kantong, juga bersihinnya gampang. Terus nah ini banyak orang yang mencaci maki kalau Ninja pakai kayak gini. Padahal ini lumayan bagus untuk yang bungkus lama itu, yang masih gambar kuda laut. Terus yang terbaru itu warnanya merah ya bungkusnya. Untuk rasa-rasa sama aja ya. Kalau yang masih kuda laut itu baunya tanpa pewangi, jadi nggak wangi kayak biasa. Kalau ringnya udah gosong biasanya baunya juga gosong. Kalau ini agak-agak wangi dikit lah. Ini harga 38.000 beli di Jogja. Ini ya cukup buat harian, nggak berisik ini. Terus ada ini oli permainan. Ini dulu beli berapa ya? Dulu 35 atau enggak 38 kayaknya. Ini SPC Alpha. Ini lumayan cocok juga buat harian. Kayak gini. Baunya juga wangi. Ini tuh kalau dibandingin semua ini tuh paling rekomen. Kedua ini, tiga ini. Walaupun harganya murah ya, cintai produk dalam negeri ini. Terus baru lainnya ini sejenisnya ini. Soalnya yang ini cukup kental ya. Masih size 20, lumayan kental kan. Kalau ini encer, biasanya berisik habis ganti. Ini buat touring juga aman. Banyak yang pakai RX King, Satria juga banyak yang pakai teman-teman saya. Dan karena
udah agak ngetop jadi banyak yang borong. Nah, juga mulai permainan. Terus kalau apa itu iPhone RS 2000 ya, itu kan harganya 180.000. Itu tak rasanya seperti motul yang made in Francis Mas Yan. Karena di tempat saya itu banyak ya pernah dapat motul palsu, jadi saya jarang pakai motul. Kan sekarang masih buatan Vietnam itu loh, baunya agak kurang, agak gimana gitu. Tapi emang oli-oli jadul itu lebih bagus ya, atau emang masih bagus ini cukup. Kalau yang ini kan dulu pakai silikon yang 250 kayaknya, itu juga enak. Terus oplos ke tangki pakai Castrol 747 buat Sanmoran, itu ya enak lah. Kalau sekarang karena silikon itu udah langka ya, saya pakainya ini SPC Alpha. Terus dioplos satu tutup pas bensin penuh, itu satu tutup botol Castrol 747. Kalau Castrol itu saya beli 400 ribuan lah, tapi enggak, bungkusnya di dalam. Terus ini yang rekomen oli samping yang murah. Kalau yang oranye itu susah bersihnya, nggak usah, keraknya susah banget dibersihin. Kalau motornya apa ya jelek atau buat cari rumput itu nggak apa-apa. Kalau buat yang agak hobi ya mending minimal kayak gini aja cukup buat harian loh. Yang penting jangan sering gaspol. Kalau oli 50 ribuan kayak gini gaspol ya sayang isinya. Kayak temen saya punya motor Ninja frame standar 155, dari beli blok Moto One terus ganti PDK, masa oli sampingnya Idemitsu yang warna emas lagi, pantas bloknya baret terus. Ya minimal itu motor 800 V atau Castrol 747 sekalian. Masa motor balap kok olinya 50 ribuan, kembali 6.000. Ya inilah oli samping yang cukup buat harian, yang banyak di pasaran ya. Kalau ini udah mulai langka di pasaran. Kalau ini permainan sekarang, baru kemarin saya ngecek di Bukalapak itu harganya 120.000. Nah, padahal dulu 35.000, 38.000. Nah, permainan kan kayak onderdil juga, kayak zaman apa? Bearing super clip itu kan langka kan. Di press list itu harganya 65.000. Nah, orang-orang online jual 250, ada yang 300. Gila. Dosa enggak kayak gitu. Cuma permainan, padahal motor juga pasaran kayak gini. Cuma hobi dua tak malah dipermainin kayak gitu. Terus sekarang udah mulai normal lagi, banyak yang jual bearing super kitnya. Sekarang 70-an, 70 ribuan lah sekarang. Nggak kayak dulu, kayak permainan sumpah. Cuma kayak gini motor, kayak body kayak onderdil, kayak semua permainan loh. Kalau udah mulai banyak peminat dan barang langka ya ini ya, ini jangan ngeremehin ini pokoknya. Enviro banyak yang borong sekarang. Kalau ini kan encer-encer, ini encer-encer semua. Idemitsu yang baru juga encer. Kalau Enviro merah belum pakai saya, ini masih punya stok banyak. Sama ini juga masih. Kalau yang Ninja yang ini kan motor 800 oplos di tangki 1:35 kayak ini. Cuma jarang nyala, knalpotnya juga nggak ada. Nah. Ya itulah oli samping pilihan ya, karena mau berbagi ilmu. Sebenarnya kalau merek-merek oli samping itu banyak ya, kalau yang online atau langka-langka atau aneh-aneh, tapi yang banyak pasaran kan ya sekitar inilah, yang
50.000 kelas 50 ribuan. Kalau ini online harus, kecuali kalau ada teman yang jual ya kayak gini ya. Untuk oli samping itu lebih baik dibagusin, nggak diborosin gitu. Kalau diborosin kan keraknya banyak nih di mesin, lebih baik dibagusin. Atau minimal ini jas FD atau iPhone Samurai atau yang banyak lagi ngetren teman-teman pakai itu PTT. Tapi saya masih setia kadang ini, jadi belum nyoba PTT-nya. Tapi udah order juga 65.000 kayaknya, kalau nggak 70.000 sama ongkir. Tapi encer juga sih. Saya lebih seneng yang agak kental. Ini sama ini kentalnya mirip-mirip loh, tapi untuk nggak tahu kalau kualitasnya masih mantap. Ini juga baunya enak. Ya kayak ginilah. Semoga bisa jadi referensi bermanfaat. Jangan ngeluh kalau yang pakai kayak ginian, tiba-tiba dari misalnya dari pakai Pertamina Enviro atau Motul terus kepepet beli Eneos atau Idemitsu lama, terus tiba-tiba berisik kayak apa, kayak nggak enak. Ya maklum, coba aja dikocak-kocak botolnya, pasti lebih encer. Ya kayak gitulah. Yang 100 ribuan ke bawah ya. Motul terbaru 115.000 yang made in Vietnam. Yang made in Prancis ada yang jual itu 200 berapa. Udah permainan. Saya masih punya satu botol. Tapi ya kayak gini aja lah. Kalau Aral, ya Aral biru itu lumayan kental ya, soalnya bukan semi sintetik ataupun sintetik tapi mineral. Saya kayak ngendal gitu. Tapi ya saya ini Enviro, banyak yang pakai touring, yang banyak yang anak Vespa. Kenapa pakailah produk-produk Indonesia. Yo.